Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran kali ini, silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Ayo, Siap. Doa mulai. Jangan selesai. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar sampai kegiatan selesai ya. Selanjutnya saya absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? 5 anak siapa saja? Tolong disebutkan. Cindy Ayu. Cindy Ayu. Cindy Ayu kemana? Dia bisa lewat rumah. Izin ya. Iya. Siapa lagi? Agustina. Agustina kemana? Jalannya sekarang. Siapa lagi? Suci. Suci. Suci kemana? Oh iya, di Spain. Ada lagi? Mariska. Mariska. Mariska? Dispenser. Di Spain juga. 4 anak? Sama informasi. Alfreda Marisa. Di Spain ya? Iya. Selanjutnya untuk pemanasan silakan kalian berdiri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Mungkin ada yang sudah hafal 99 Asmaul Husna itu? Belum? Berarti nanti tugas di rumah kalian untuk dihafalkan. Nah, selanjutnya mungkin ada yang tahu ya, apa saja dong ya. Jadi Asmaul Husna yang 99 itu apa saja? Coba yang tahu silahkan menyebutkan 2, 3 atau 5 boleh. Siapa? Ya. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus. Ya, ada lagi yang lainnya? Ya. Al-Mujid, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad, Al-Mudir. Ya, jadi itu tadi diantara apa nama-nama Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna tadi apa? Nama-nama yang baik, yang indah, yang hanya dimiliki oleh Allah sebagai apa? Bukti keagungannya, sebagai bukti kemuliaan Allah. Jadi di sini nanti kita akan apa namanya dengan mempelajari Asmaul Husna ini, maka diharapkan kalian yang pertama ya dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna. Jadi dalam hal ini yang dibahas nanti ada 7 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Karim, yang kedua adalah Al-Mu'min, yang ketiga adalah Al-Wakil, yang keempat Al-Matin, yang kelima Al-Jami, yang keenam Al-Adil, yang ketujuh adalah Al-Akhir. Jadi sementara pada hari ini yang kita bahas 7 Asmaul Husna itu. Jadi yang pertama tadi diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian dari Asmaul Husna. Al-Karim, terus Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Yang kedua diharapkan kalian dapat menyebutkan salah satu dalil yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang 7 tadi. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menjelaskan bukti-bukti Asmaul Husna yang 7 tadi. Oke, kalian sudah siap ya? Jadi untuk selanjutnya coba kalian amati. Ini gambar apa toh? Mungkin ada yang tahu? Ya? Keagungan Allah. Oh iya, bukti-bukti keagungan Allah itu ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini berkaitan dengan 7 Asmaul Husna tadi. Jadi ini hanya salah satu saja. Coba dari gambar yang ditampilkan ini, apa yang perlu kita bahas dalam diskusi nanti? Ya? Pengertian, dalil, dan bukti Al-Husna. Iya. Jadi nanti yang kita bahas dalam diskusinya, yang pertama adalah pengertiannya. Jadi pengertian menurut bahasa dan menurut istilah.
berkaitan dengan 7 Asmaul Husna nanti ya. Jadi yang kedua itu tentang dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang diambil dari Al-Quran. Yang ketiga itu tentang bukti-bukti keagungan Allah melalui Asmaul Husna. Nanti bukti-buktinya apa saja kita diskusikan di sini, dibahas di sini, biar nanti kalian lebih paham lagi. Gitu ya. Jadi ini nanti satu kelompok satu, ini sudah dibagi ya. Jadi ada 7 kelompok. Langsung saja di sini nanti yang dibahas adalah Al-Karim, belakangnya Al-Mu'min, yang kelompok 3 Al-Wakil, belakangnya Al-Matin, ini Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Jadi nanti silakan kalian kerjakan sesuai dengan kelompoknya masing. Nah, kalian buat peta konsep sebagus-bagusnya, sekreativitas kalian. Dan materinya kalian bisa browsing, bisa buka buku bebas. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada? Jawab ya. Mungkin ada yang masih kesulitan? Ada ya? Biar tidak sepi, saya putarkan video Asmaul Husna ya. Alhamdulillah untuk hari ini diskusi kalian sudah selesai. Selanjutnya ini nanti kalian presentasi. Jadi mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Nanti kalian bisa berdiri dalam satu kelompok, silahkan mewakili. Jadi satu anak nanti untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, untuk presentasi ini nanti tolong diperhatikan. Jadi untuk hasil dari yang didiskusikan tadi seperti ini tadi ya, ini nanti saya ambil nilai ya, saya ambil nilai. Jadi ini nanti diambil juara 1 dan juara 2. Jadi saya yakin hasil kalian semuanya baik, tapi di antara yang baik pasti ada yang terbaik. Maka dari itu nanti kalian yang mungkin tidak terpilih jangan merasa minder ya. Saya merasa menurut saya itu ini tadi saya lihat semuanya sudah bagus. Jadi ini
dimulai dari kelompok 1, silakan. Ya, silakan Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari Asmaul Husna Al-Karim. Pengertian Al-Karim menurut bahasa. Secara bahasa, Al-Karim artinya yang maha pemurah dengan beragam penulisan. Kata Al-Karim berbunyi dari 6 huruf hijaiyah yang memiliki makna luas, seperti yang dikutip dari Laman Islamic Relief. Maknanya merujuk pada segala sesuatu yang mengidentifikasikan baik, terhormat, dan memiliki keutamaan. Pengertian Al-Karim menurut istilah. Menurut Imam Al-Ghazali, konsep Al-Karim yang artinya yang maha pemurah lebih dari sekedar sifat suka memberi atau dermawan. Secara rinci, Al-Karim menjelaskan sifat Allah yang memaafkan meski memiliki kekuatan menepati janji yang telah dikatakan dan mengabulkan permohonan lebih dari yang diminta. Dalil nabinya, ya ayyuhal insanu ma ghurraka birabbikal karim, artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang maha pemurah. Quran surat Al-Infitar ayat 6. Bukti Allah bahwa Al-Karim, bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Karim adalah dipenuhinya rezeki semua manusia. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai kenikmatan pada manusia, baik itu yang beriman kepadanya maupun mereka yang tidak mengimaninya, sebaik Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna Al-Mu'min. Pengertian Asmaul Husna Al-Mu'min. Secara bahasa, Al-Mu'min berasal dari kata Aminah yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Sedangkan secara istilah, Al-Mu'min artinya Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya. Dari Nahli tentang Asmaul Husna Al-Mu'min. Qul nahbitu minha jami'a famma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 38. Sementara itu, bukti-bukti tentang Asmaul Husna Al-Mu'min, yaitu bukti yang dapat kita lihat dalam diri kita sendiri adalah Allah menciptakan alis di atas mata yang berfungsi melindungi mata dari keringat yang jatuh. Bulu mata juga melindungi mata dari debu dan binatang-binatang kecil. Bukti lain di luar tubuh yaitu ketika Rasul ingin hijrah dari Mekah ke Madinah dengan sifat Al-Mu'min, Allah memberikan keselamatan kepada Rasulullah. Rasulullah dapat keluar dari rumah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah dengan aman. Kesimpulan yang dapat kita ambil dalam Asmaul Husna Al-Mu'min adalah Al-Mu'min mengajarkan kepada kita seharusnya selalu tegar dan berani karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketenangan dan jaminan kepada orang-orang yang beriman. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Jika tidak ada, saya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Asmaul Husna Al-Athir. Pengertian Al-Athir menurut bahasa dan pengertian Al-Athir menurut istilah. Pengertian Al-Athir secara bahasa adalah sama, sekarang, tidak berat, sebelah, seimbang, semisal, dan
lain sebagainya. Pengertian al-adl secara istilah adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil. Daknil Nabi Man nasurul mawarina wa fistoliyaini Kisotifa tudlamu nafsu sayyi'an wa inkana min qahabawatin Man kharadatin atayna bima waqafa bima hasibina. Artinya, dan kami memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun diluputkan walau sedikit sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala. Bukti-bukti yang menunjukkan sifat Allah yang maha adil. Semua perbuatan manusia akan mendapatkan balasan walau kebaikan atau keburukan tersebut sebesar biji sawi. Biji sawi jauh sekalipun. Sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Bagaimana kita meneladani sifat Allah yang memiliki asma al-adl? Siapapun yang terlibat dalam hidup kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Alhamdulillah, presentasi kita hari ini selesai. Silakan hasil diskusi kalian tadi dikumpulkan. Kalian mengerjakan uji kopan tadi ini ya, soalnya ada 5, jadi kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Untuk penilaian hasil diskusi dan presentasi dari kelompok kalian, jadi saya ambil 2 yang terbaik. Yang pertama jatuh pada kelompok 2. Silakan. Kita beri lagi. Materi hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah pengertian Asmaul Husna itu sendiri. Jadi Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah dari kata al-asma'u yang artinya nama. Dan yang kedua dari kata al-husna. Al-husna itu artinya yang baik atau indah. Sedangkan menurut istilah al-husna adalah nama-nama baik, ya, nama-nama Allah yang baik dan indah yang dimiliki oleh Allah sebagai wujud keagungan dan kemuliaannya. Selanjutnya firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, hanya milik Allah asmaul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut asmaul husna tersebut. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi sudah jelas dari ayat ini ya, itu dijelaskan bahwa Allah memiliki asmaul husna. Selanjutnya asmaul husna al-karim. Al-karim menurut bahasa tadi apa? Maha mulia, maha pemurah, maha dermawan. Dalilnya dalam Quran surat Al-Infitar ayat 6. Yang selanjutnya adalah asmaul husna
Al-Mu'min. Jadi Al-Mu'min itu artinya menurut bahasa artinya Maha pemberi rasa aman, Maha pelindung. Ya. Dalilnya dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. Nah, salah satu bukti bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Mu'min, ya, di situ ada gambar mata, ya. Nah, jadi dari mata itu ya ada alis, ada kelenjar air mata, ada bulu mata, ya. Itu memiliki fungsinya masing-masing, ya. Jadi dari apa yang diciptakan Allah itu pasti ada maksud tertentu. Nah, di sini ya dengan diciptakannya alis itu berfungsi melindungi mata kita agar apa? Misalnya ada keringat yang menetes itu tidak langsung ke mata. Nah, di situ ada bulu mata. Nah, bulu mata di sini fungsinya agar mata kita itu tidak langsung kena debu, ya, atau mungkin hewan yang lainnya. Jadi agar mata kita itu terlindungi. Gitu. Terus yang terakhir yang kita bahas pada materi kali ini yaitu Asmaul Husna Al-Akhir. Jadi Al-Akhir artinya zat yang maha akhir. Jadi tidak ada sesuatu pun setelah semuanya hancur lebur, makhluknya itu hancur lebur, tapi di sini Allah tetap ada dan kekal. Dalilnya dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Salah satu bukti Al-Akhir di sini adalah bahwa ketika seluruh makhluk yang ada di dunia ini telah mati, ya, itu Allah tetap ada, ya. Nah, jadi Allah telah menciptakan, jadi ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Nah, di sini kalau gambarnya ini salah satu bentuk tsunami, ya, tsunami. Jadi ketika ada tsunami, ini pasti ada manusia yang meninggal dunia. Jadi manusia itu ada waktunya, ada masanya, tidak selamanya hidup di dunia. Ya, jadi ada waktunya. Maka dari itu kesempatan hidup ini harus dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Ya, dalilnya dalam Quran surat Ad-Dariyat ayat 56. Ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Jadi dalam hidup kita itu semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita harus mempersiapkan bekal apa yang harusnya dipersiapkan untuk besok ketika di akhirat. Kenapa? Hidup di dunia ini tadi hanya sementara. Perbanyak amal sholat kita, ya. Jangan malah kebalikannya, ya. Jadi ketika kita pada saat ini, ya, saya yakin semua punya HP. Jadi HP-nya dimanfaatkan untuk apa? Untuk beribadah juga. Ya, maksudnya apa? Mungkin dengan HP itu dimanfaatkan untuk mempelajari ilmu agama. Karena apa? HP yang kita punya ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya ketika kalian memakai HP harus hati-hati, jangan disalahgunakan. Nah, kesimpulan pada materi ini, ya, dari 7 Asmaul Husna tadi. Jadi dengan mempelajari Asmaul Husna Al-Karim, terus Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Jami, Al-Matin, Al-Adil, dan Al-Akhir, dengan menunjukkan dalil naklinya tadi, itu diharapkan kita dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah, memperkuat keimanan kita kepada Allah, sehingga kita introspeksi diri, apa yang kurang pada diri kita itu harus kita benahi agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Untuk pertemuan minggu depan kita masih membahas terkait dengan Asmaul Husna, yaitu tentang ciri-ciri Asmaul Husna yang ke-7 tadi, ya, tentang Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Jami.